Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada yang terhormat Bapak dosen dan Mas Mbak asisten praktikum yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan mata kuliah praktikum ini. Saya, Daniel Immanuel Kristojoan, dari mahasiswa Sistem Informasi Geografis Angkatan 2021 dari kelas IDSA dengan NIM 21 474597 SV-SV-18990 akan mempresentasikan hasil dari studi kasus saya dengan judul Input Data Geospasial Tematik. Pada studi kasus kali ini terdapat 3 topik pembahasan, yaitu peta bentuk lahan, peta lokasi wisata, peta kependudukan, dan pertanian. Berikut adalah bahan praktikum yang digunakan. Yang pertama, pada peta bentuk lahan dibutuhkan peta bentuk lahan cetak digital DIY. Yang kedua, pada peta lokasi wisata dibutuhkan peta lokasi wisata DIY dan koordinat lokasi wisata Kabupaten Gunung Kidul. Dan yang ketiga, pada peta kependudukan dan pertanian dibutuhkan peta administrasi Kabupaten Gunung Kidul dan data statistik yang diambil dari BPS. Sebelum kita memasuki topik pembahasan yang pertama, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu data spasial. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, dijelaskan bahwa informasi geospasial adalah data digital yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Data geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan atau karakteristik objek alam dan atau pembuatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas dan permukaan bumi. Nah, sekarang kita akan memasuki peta bentuk lahan. Peta geomorfologi atau biasa disebut peta bentuk lahan adalah suatu gambaran dari suatu bentang alam yang merekam proses-proses geologi yang terjadi di permukaan bumi. Metode ini digunakan dengan cara mengkombinasi antara penafsiran foto udara, pemetaan lapangan terhadap bentuk bentang alam, lalu analisis laboratorium, serta menggunakan hasil survei yang telah dipublikasikan. Pada topik ini, teknik yang digunakan adalah georeferencing dan digitasi peta. Apa itu georeferencing dan digitasi? Georeferencing adalah proses penempatan objek berupa raster atau image yang belum mempunyai acuan terhadap sistem koordinat ke dalam sistem koordinat dan proyeksi tertentu. Lalu, digitasi adalah proses mengkonversi fitur pada peta spasial ke dalam format digital. Langsung saja kita memasuki ke langkah kerja. Langkah kerja yang pertama adalah menambahkan data raster pada bentuk lahan DIY. Langkah pertama ini, kita akan menambahkan peta bentuk lahan dalam bentuk digital yang sudah disiapkan dengan cara meng-add data atau menginputkannya ke dalam ArcMap. Selanjutnya, kita akan melakukan georeferencing pada bentuk lahan DIY dengan cara mengaktifkan terlebih dahulu georeferencing tools dengan cara mengklik kanan pada bagian atas ArcMap, kemudian memilih georeferencing tools, lalu memilih dan memasukkan koordinat yang tercantum pada peta. Setelah itu, kita mengupdate georeferencing dan mengecek RMS error untuk melihat keakuratan data raster yang sudah digeoreferencingkan. Selanjutnya, kita akan membuat file geodatabase dengan cara menginput save file Kabupaten Gunung Kidul dengan membuat geodatabase dengan klik kanan pada folder dan klik personal geodatabase. Lalu pada personal geodatabase membuat fitur dataset. Selanjutnya yaitu memulai digitasi dengan cara mengklik start editing terlebih dahulu pada editor tools, kemudian menggunakan cut polygon tools. Berikut adalah hasil digitasi dan hasil dari visualisasi peta dengan menambahkan data DMS yang digunakan sebagai background serta memunculkan label keterangan. Selanjutnya yaitu peta lokasi wisata Kabupaten Gunung Kidul. Dalam pembuatan sebaran wisata Gunung Kidul, basemap yang digunakan yaitu peta wisata Jogja. Peta tersebut digunakan untuk mengetahui terlebih dahulu bahwa wisata apa saja yang terdapat pada wilayah Gunung Kidul.
Langkah yang pertama adalah mencari lokasi wisata. Mencari lokasi wisata Kabupaten Gunung Kidul dengan menggunakan aplikasi Google Earth Pro. Koordinat akan tertampil pada kanan bawah, dan jangan lupa untuk mencatat koordinat X dan Y yang tertampil dan disesuaikan pada lokasi wisata yang ada. Selanjutnya, kita akan memasukkan titik koordinat ke dalam ArcMap. Kita setelah memasukkan titik koordinat ke dalam ArcMap, lalu kita mengklik kanan tabel dan memilih display XY. Lalu atur koordinat sesuai dengan field yang terdapat pada Excel, lalu mengatur sistem koordinatnya. Selanjutnya, kita akan mengekspor titik koordinat. Setelah muncul, kita akan ekspor menjadi bentuk SHP. Langkah yang terakhir adalah kita memvisualisasi peta dengan menampilkan label lokasi wisata dan melakukan simbolisasi dengan memberikan gambar yang dijadikan sebuah simbol. Berikut adalah tampilan peta lokasi wisata yang sudah divisualisasi. Selanjutnya, kita masuk ke topik pembahasan yang ketiga, yaitu peta kependudukan dan pertanian. Data ini diolah menggunakan data dari Badan Pusat Statistik. Peta tematik kependudukan dibagi lagi menjadi dua, yaitu peta tematik jumlah penduduk dan peta tematik seks rasio. Peta tematik pertanian merupakan peta yang berisikan perbandingan luas lahan pertanian dengan lahan yang ada pada Kabupaten Gunung Kidul. Berikut adalah proses pembuatan peta kependudukan dan pertanian. Yang pertama adalah menyiapkan data bersumber pada BPS, kemudian memasukkan peta Gunung Kidul ke dalam ArcMap, kemudian melakukan join data Excel, yang keempat, menghitung seks rasio, yang kelima, menghitung luas dan kepadatan penduduk wilayah Kabupaten Gunung Kidul, dan yang keenam, menghitung luas lahan pertanian Kabupaten Gunung Kidul. Berikut adalah hasil visualisasi peta yang terbagi menjadi tiga, yaitu peta tematik jumlah penduduk, peta tematik seks rasio, dan peta tematik luas lahan pertanian. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam pembuatan studi kasus saya ini. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa.